Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Selamat Maulana, SPD, MPD, sebagai guru pengampu filsafat pendidikan, dan kepada teman-teman sekalian. Saya perwakilan kelompok 3 untuk memperkenalkan kelompok kami yang bernama 1. Nur Hayati, 2. Muhammad Arif Maulana, 3. Davina Juliani Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang 1. Objek dan sudut pandang filsafat. 2. Sikap manusia terhadap filsafat. 3. Problem, esensia, filsafat dan pendidikan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Baiklah, akan saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. A. Objek dan sudut pandang filsafat. Berpikir merupakan subjek dari filsafat pendidikan. Akan tetapi, tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Subjek filsafat pendidikan adalah seseorang yang berpikir atau memikirkan hakikat sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam tentang bagaimana memperbaiki pendidikan. Objek filsafat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu objek materi dan objek formal. Objek materi yaitu segala sesuatu atau realita ada yang harus ada disebut dengan absolut atau mutlak. Objek formal yaitu mencari keterangan sedalam-dalamnya sampai ke akarnya. Pandangan atau sudut pandang yang berbeda terhadap suatu objek akan melahirkan filsafat yang berbeda-beda. Misalnya, mengambil manusia sebagai objeknya. Jika dilihat dari segi jiwanya, maka akan muncul filsafat tentang jiwa manusia yang disebut psikologi. Jika dilihat dari segi rasa, muncul filsafat yang disebut dengan estetika. Jika dilihat dari segi akal, muncul filsafat yang dikenal dengan logika. Pandangan mengenai hasil dari usaha manusia menyangkut akal, rasa, dan kehendak dapat dijadikan satu, yaitu disebut filsafat kebudayaan. Adapun pola dan sistem pemikiran kefilsafatan sebagai suatu ilmu, yaitu yang pertama, pemikiran kefilsafatan harus bersifat sistematis. Yang kedua, tinjauan terhadap permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal. Yang ketiga, ruang lingkup pemikiran bersifat universal. Yang keempat, meskipun pemikiran yang dilakukan lebih bersifat spekulatif, artinya pemikiran-pemikiran yang tidak didasari dengan pembuktian-pembuktian empiris atau eksperimental seperti dalam ilmu alam, akan tetapi mengandung nilai-nilai objektif. Dimaksud dengan nilai objektif oleh permasalahan adalah suatu realitas atau kenyataan yang ada pada objek yang dipikirkan. Pola dan sistem berpikir filosofis demikian dilaksanakan dalam ruang lingkup yang menyangkut bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, kosmologi. Yang kedua, ontologi. Yang pertama, kosmologi yaitu suatu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta. Sedangkan ontologi yaitu suatu pemikiran tentang usul-usul kejadian alam semesta. B. Sikap manusia terhadap filsafat. Sesuai dengan macam-macam dan perbedaan pengertian mereka terhadap arti kata filsafat, maka dapat digolongkan menjadi 1. Pandangan berpendapat bahwa setiap mendengar kata filsafat, maka yang ada dalam bayangan mereka adalah sesuatu yang ruwet dan sulit, yang dalam yang hanya dapat dipahami oleh orang tertentu saja. 2. Pandangan yang bersifat skeptis, yakni orang-orang yang berpendapat bahwa filsafat adalah suatu perbuatan yang tidak ada gunanya. 3. Pandangan yang bersifat negatif, karena mengambil manfaat secara negatif, dengan mengatakan dengan berfilsafat adalah bermain api atau berbahaya, karena pengertian filsafat hanya dibatasi pada pengertian mencari hakikat Tuhan. 4. Golongan yang memandang dari sudut positif, yakni filsafat adalah sesuatu lapangan studi, tempat melatih akal untuk berpikir, jadi setiap manusia mempunyai kemungkinan untuk berpikir.
C. Problem esensial filsafat dan pendidikan. Masalah pendidikan adalah merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Lodge mengatakan bahwa seluruh proses dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan. Segala pengalaman sepanjang hidupnya merupakan dan memberikan pendidikan baginya. Kependidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena menyangkut seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ada banyak permasalahan pendidikan yang dihadapi. Permasalahan pendidikan ada yang sederhana yang menyangkut praktik dan pelaksanaan sehari-hari. Tetapi ada pula di antara yang menyangkut masalah yang bersifat mendasar dan mendalam, sehingga memerlukan bantuan lain dalam ilmu memecahkannya.